Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam, kapanpun dan dimanapun kalian berada. Nah, ini lanjutan seri berikutnya ya teman-teman ya. Nah, kalau sebelumnya kita udah bahas bagaimana membuat daftar isi, daftar tabel, kemudian daftar gambar. Selanjutnya kita akan membuat penomorannya ya teman-teman ya. Penomoran halaman. Jadi kemarin kita udah bikin seperti ini ya, daftar isinya secara otomatis, kemudian daftar tabelnya juga secara otomatis, daftar gambarnya pun juga secara otomatis. Dan penulisan ini ya, numberingnya ya teman-teman ya. Jadi bab 1 kemarin saya juga udah buatkan bagaimana cara yang untuk penomoran babnya menggunakan angka, dan daftar isi untuk bab yang menggunakan penomoran Romawi. Nah, hari ini kita akan membuat halamannya gitu ya. Jadi ini kan masih random ya teman-teman ya. Jadi penomorannya mengikuti halaman aslinya gitu. Nanti kita buat sesuai dengan pedoman. Oke, ngomong-ngomong tentang pedoman, kalian bisa menyesuaikan ya teman-teman ya. Ini saya ambil contoh dari punyanya mahasiswa saya. Jadi kalian bisa menyesuaikan sendiri. Oke, kita langsung ke penomoran halaman. Nah, di penomoran halaman ini saya mengikuti pedoman umumnya aja ya teman-teman ya. Jadi kalau pedoman umumnya itu adalah di mana di awal-awal ini mulai dari halaman pengesahan hingga daftar-daftar ini ya, sebelum masuk bab itu menggunakan penomoran Romawi gitu ya, umumnya seperti itu ya. Jadi mulai dari kata pengantar sampai daftar gambar ini kita menggunakan angka Romawi. Kemudian selebihnya mulai bab 1 hingga lampiran menggunakan halaman angka. Nah, seperti itu. Terus nanti di sini pedoman yang saya gunakan juga memulai halamannya itu dimulai dari halaman judul ya teman-teman ya. Nanti saya buat jadi halaman satunya adalah halaman judul. Walaupun sebenarnya ada beberapa yang memulai angka Romawi angka 1 halaman satunya itu dimulai dari halaman pengesahan ini. Jadi judul tidak termasuk halaman ya teman-teman ya. Nah itu bebas, nanti kita sesuaikan aja. Lalu kemudian setelah Romawinya selesai, nanti di bab 1 ini nanti menurut pedoman yang akan saya pakai ini nanti, untuk awal bab, setiap awal bab halamannya ada di bawah, tengah bawah sini ya teman-teman ya. Untuk halaman selanjutnya itu di kanan atas gitu. Jadi untuk awal bab setiap bab 1, bab 2 sampai bab 5 untuk di awalnya halamannya ada di tengah sini. Sedangkan setelah awal bab ini ya, selanjutnya ini di halaman selanjutnya peletakan halamannya ada di atas kanan sini teman-teman ya. Nah, seperti itu. Itu yang biasanya pedoman yang digunakan ya. Tapi kalau misal di tempat kalian menggunakan di bawah semua itu malah lebih mudah. Akan saya masukkan gimana caranya untuk memberikan halaman yang seperti itu. Nah ini saya random ya teman-teman ya isinya ya. Yang penting kan cara penggunaan, cara memberikan halamannya. Nah ini nanti bisa kalian sesuaikan sendiri. Oke, kita langsung mulai aja. Cara memberikan halaman yaitu dengan cara, jadi nanti penomoran halaman itu nanti akan dilakukan di header dan di footer ini ya teman-teman ya. Nah bagaimana cara memunculkannya, ini tinggal double klik aja teman-teman ya di bagian atas ini. Nah seperti ini, atau mungkin di bawah sini double klik. Nah maka akan muncul header dan footernya. Oke, langsung saja. Kita akan memberikan halaman. Sebelum kita memberikan halaman, kita akan membagi dokumen kita ini ke dalam beberapa section ya teman-teman ya.
Nah, section inilah yang akan membuat itu bisa berubah-ubah. Nah, kebanyakan dari mahasiswa saya atau mungkin mahasiswa pada umumnya, mereka itu menyendirikan file-filenya teman-teman ya. Covernya file sendiri, kemudian yang Romawi file sendiri, kemudian masuk bab-babnya file sendiri gitu ya. Nah, itu kan tidak efisien ya teman-teman ya, nggak efektif, nggak efisien. Nah, gimana caranya supaya bisa langsung berbeda-beda? Nah, ini saya menggunakan format yang dimana halaman judul ini terhitung sebagai halaman 1 ya. Jadi kita buat sectionnya dulu. Nah, cara membuat sectionnya adalah dengan menggunakan fitur yang namanya ini ya teman-teman ya, breaks, kemudian next page ini teman-teman. Hal yang paling pentingnya itu ada di sini teman-teman ya, next page ini. Jadi caranya adalah kita pilih ya di awal teks ini. Ini kalau kalian menggunakan style ini ya, jangan sampai ininya terklik ya. Ini kalau terklik maka dia akan minimize. Jadi kalian arahkan aja kursornya di depan teks seperti ini, kemudian klik layout, breaks, dan pilih yang next page ini teman-teman. Nah, udah ya. Kalau kita lihat, kita coba double klik di sini. Nah, maka akan muncul tampilan seperti ini ya teman-teman ya. Jadi yang awalnya hanya tulisan header dan footer aja, sekarang ada tulisan section 1, ada section 2. Jadi kalau udah beda section seperti ini, kita bisa ngatur section satunya sendiri, section 2-nya sendiri. Nah, seperti itu konsepnya ya teman-teman ya. Oke, section 2 udah kita buat. Ini selanjutnya ya, sampai sini ya teman-teman ya. Jadi section 2 ini kita fungsikan untuk halaman yang menggunakan Romawi. Nah, untuk yang penggunaan angka ini ada mulai di bab 1 ini ya teman-teman ya. Nah, ini kita buat section lagi teman-teman ya. Oke, kita klik di awal sini. Nah, ini karena numbering ya teman-teman ya. Apa-apa, gini aja. Ini formatnya numbering. Kita masuk ke layout lagi, kemudian ke breaks dan next page. Nah, seperti ini. Kalau format kalian menggunakan bab Romawi, ini kalau bisa kursornya ditaruh di paling depan ya teman-teman ya. Kemudian layout, breaks, dan next page seperti tadi. Nah, kalau kita lihat di sini, kita double klik di atas. Nah, ini ya, ini udah jadi section 3 ya teman-teman ya. Jadi section 2-nya tadi yang Romawi, section 1 khusus untuk judul, dan section 3 ini adalah untuk yang halaman angka. Nah, sampai sini ya teman-teman ya. Ini kan format yang akan saya pakai adalah untuk awal bab, kita taruh halamannya di bawah tengah seperti ini, dan halaman selanjutnya ada di pojok kanan atas gitu ya teman-teman ya. Nah, caranya seperti apa? Kita double klik aja. Nah, di sini same as previous-nya, linknya kita nonaktifkan teman-teman ya. Jadi setelah kita double klik sampai keluar footer dan header-nya seperti ini, link to previous-nya ini kita nonaktifkan. Nah, ini juga ya, footer dan header-nya sampai hilang tulisan same as previous-nya. Nah, jadi biar mereka itu nggak connect, formatnya itu biar nggak connect gitu ya teman-teman ya. Oke, setelah seperti ini ya, kita ke footer, atau bisa menggunakan ini ya biar cepat, butuh header, butuh footer, kita ke footer. Nah, khusus di footer di awal bab ini kita centang different first page ini teman-teman ya. Nah, seperti ini. Kenapa kok kita centang different first page? Ini yang membuat dia bisa berbeda gitu ya. Jadi biar nanti ini di bawah, penomoran halamannya di bawah, sedangkan di halaman selanjutnya dia di kanan atas. Nah, maka kita harus mengaktifkan different first page-nya ini teman-teman. Nah, oke, kalau udah seperti ini, kita nonaktifkan kembali link to previous-nya ya teman-teman ya. Nah, header-nya juga sama, link to previous-nya kita hilangkan juga. Nah, seperti ini. Nah, kalau udah seperti ini, ya, udah kita aktifkan different first page-nya. Oke. Nah, kita double klik lagi. Selanjutnya kita membuat
section untuk yang bab 2 ya teman-teman ya. Nah, biar ini kenapa kok kita buat section lagi untuk di bab 2, 3 dan seterusnya? Ini ya biar menandakan bahwa ini adalah first page gitu ya, halaman bab baru. Nah, jadi biar teridentifikasi sebagai halaman awal. Jadi nanti setiap halaman awal, halamannya akan berada di bawah. Nah, seperti itu teman-teman maksudnya. Oke, kita layout, breaks, kemudian next page gitu ya. Kemudian kita lanjut ke bab 3 juga sama, breaks, kemudian next page. Nah ini ya, saya punya jurus cepat, jadi kalian nggak perlu lagi ngeklik satu-satu seperti ini. Seperti di pertemuan sebelumnya adalah menggunakan shortcut F4. Nah gitu ya, saya tekan F4, kemudian ke bab 5 kita tekan F4. Nah mereka udah otomatis melakukan action sebelumnya gitu ya teman-teman ya. Nah, dimana action sebelumnya adalah next page. Oke, kita coba cek ya teman-teman ya. Nah, ini ya. Jadi bab 1 section 3, bab 2 udah section 4, bab 3 section 5, 4 section 6, bab 5 section 7. Nah, udah ya. Nah sekarang sama juga berlaku di daftar pustaka dan lampiran. Kita klik di awal teksnya, awal headernya, awal heading maksudnya ya, awal judulnya. Kita F4, lampiran juga sama, F4. Nah kalau kita double klik, nah seperti ini teman-teman ya. Jadi daftar pustaka section 8, header section 9. Nah, seperti ini teman-teman. Oke, kita udah buat seperti ini, section pembagian section-sectionnya udah selesai. Selanjutnya adalah kita langsung aja ke penomorannya ya teman-teman ya. Oke, nah ini tadi format yang saya lakukan adalah halaman judul termasuk halaman gitu ya. Jadi judul cover ini terhitung sebagai halaman. Nah, kita caranya memberikan halaman gimana? Kita langsung aja insert gitu ya. Atau mungkin kalau di versi terbaru bisa ada desain seperti ini ya teman-teman ya. Jadi kalau kita double klik di footer atau di header, maka dia otomatis akan muncul tab desain ini ya teman-teman ya. Kalau nggak ada, kalian bisa dengan cara insert, kemudian pilih yang page number ini teman-teman. Nah, kalau udah kita klik, kemudian kita pilih yang bottom. Ya, karena kan halaman Romawi itu di bawah ya teman-teman ya, bawah tengah. Kita pilih yang ini, bawah tengah. Kita klik. Nah seperti ini ya teman-teman ya, halamannya udah muncul. Ini kalau kita lihat seperti ini. Nah ini bab satunya kosong ya, karena same as previousnya kita nonaktifkan. Oke, setelah itu kita ubah formatnya ya menjadi angka Romawi. Caranya sama, ke page number seperti tadi ya, atau bisa dengan cara insert seperti ini. Di page number ini ke format page number. Nah ini kita ubah number formatnya menjadi Romawi ini teman-teman ya. Nah kemudian kita oke. Nah ini karena berbeda section, maka kita atur ulang di sini. Kita ubah menjadi format Romawi juga ya teman-teman ya. Oke, sudah seperti ini ya teman-teman ya, terlihat ya. Jadi formatnya adalah Romawi, udah menjadi Romawi. Nah ini sampai di daftar gambar. Nah di bab masih belum ada halamannya. Oke, setelah itu, nah Pak, ini kan kalau di halaman awal kan nggak perlu diberi halaman seperti ini Pak. Di cover judul tidak perlu diberi halaman. Nah caranya seperti apa? Kita hilangkan teman-teman ya. Cara menghilangkannya gimana? Sebelum kita hilangkan, ini same as previousnya ya, di unlink terlebih dahulu. Ke header juga di unlink. Nah seperti ini sampai same as previousnya hilang. Nah caranya adalah kita double klik di halaman sini gitu ya. Nah kita blok, kemudian kita tulisannya ganti ke warna putih teman-teman.
Nah, seperti itu. Nah, jadi hilang ya teman-teman ya. Jadi di halaman judul nggak terlihat halamannya. Nah, nanti di halaman selanjutnya maka langsung otomatis halaman 2. Seperti itu teman-teman caranya. Nah, nanti di daftar isi nih ketika kita update table, judul ini akan masuk ke dalam sini gitu ya. Kita coba aja update entire table. Nah, maka dia akan muncul tulisannya seperti ini ya teman-teman ya. Kita tinggal ganti aja tulisannya. Halaman judul. Nah, seperti ini teman-teman caranya. Nah, oke, kita udah memberi angka untuk Romawi ya. Nah, untuk teman-teman yang formatnya dimulai dari angka 1 di sebelah sini gitu ya, dan halaman cover tidak terhitung sebagai halaman, caranya adalah, jadi kita nggak perlu ngasih numberingnya dari sini ya. Ini saya contohkan aja. Saya undo. Ya, saya hapus penomorannya. Nah, seperti ini. Kemudian penomoran yang ada di sini kita ubah formatnya. Ini ya, page number ini. Nah, ini teman-teman, start at-nya dimulai dari 1. Nah, seperti ini. Maka halaman pengesahan setelah halaman judul baru masuk ke halaman 1-nya. Seperti itu caranya ya. Oke, saya undo lagi. Saya buat seperti format yang tadi. Nah, ini ya, udah seperti ini. Saya kembalikan lagi seperti tadi, di mana halaman judul terhitung halamannya ya. Jadi halaman pertama. Oke, selanjutnya ini udah 2, 3, 4 sampai daftar gambar udah Romawi. Nah, ini ya teman-teman ya. Nah, selanjutnya kita ke bab 1 teman-teman. Nah, ini ya. Jadi formatnya adalah setiap kali halaman awal, setiap kali ada di halaman awal bab ya, itu halamannya ada di bawah. Untuk halaman selanjutnya ada di pojok kanan atas. Nah, caranya seperti apa? Kita double klik di footernya seperti ini ya teman-teman ya. Kita kasih number, bottom, dan pilih yang ini ya, tengah ya teman-teman ya. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, kalau udah seperti ini, nah ini ya, kita lihat di halaman selanjutnya dia tidak terpengaruh apa-apa. Dan di halaman sebelumnya juga tidak terpengaruh apa-apa. Cuma nomornya melanjutkan dari angka sebelumnya ya teman-teman ya. Nah, caranya untuk mengubah menjadi 1 lagi, kita start at ini ya teman-teman ya, 1. Kita oke. Nah, seperti itu. Nah, ini ya teman-teman ya. Jadi gunanya first page itu seperti ini teman-teman ya. Nah, ini ya, kalau kita lihat ya, angka 1 tiap awal bab halamannya di bawah. Ini kita lihat ya, centangnya aktif untuk different first page-nya. Kita coba lari ke bab 2. Nah, dia akan otomatis ya teman-teman ya. Setiap masuk bab baru, halamannya ada di bawah. Nah, seperti ini teman-teman. Oke, sudah. Selanjutnya kita kembali ke sini dulu. Nah, untuk halaman selanjutnya, ini ya, setelah bab, halaman setelah bab, tulisan bab ini, format selanjutnya adalah ada di header, ada di top of page, kemudian pilih halaman yang berada di kanan atas. Nah, seperti itu teman-teman caranya ya. Oke, kita cek. Bab 1 berada di bawah, tengah, selanjutnya ada di kanan atas. Bab 2 ini juga di bawah, selanjutnya ada di kanan atas. Bab 3 di bawah, bab 4 di bawah. Ini selanjutnya di kanan atas. Bab 5 di bawah, selanjutnya di kanan atas. Kemudian daftar pustaka di bawah dan lampiran di bawah. Nah, seperti itu tuh caranya ya teman-teman ya, seperti itu ya. Jadi kita gunakan yang namanya fitur different first page itu tadi ya.
Nah, sebelum kita kasih different first page, kita lakukan yang namanya pembagian section-sectionnya terlebih dahulu. Nah, seperti itu caranya teman-teman ya. Nah, nanti ketika kita update, maka dia otomatis udah bentuknya seperti ini. Nah, jadi halaman judul hingga daftar ini menggunakan angka Romawi. Nah, ini masih 7 ya teman-teman ya. Kita bisa update page number only ya, karena kita tidak menambahkan bab dan subbab, kita hanya update page numbers only. Kita oke. Nah, maka hasilnya seperti ini. Jadi halaman judul daftar menggunakan Romawi, kemudian bab menggunakan angka. Nah, seperti itu caranya teman-teman. Kalau semisal, tadi untuk bab 1 ya, kalau kalian semisal dari bab 1 hingga seterusnya sampai lampiran itu formatnya angkanya di bawah, kalian tidak perlu menggunakan different first page ya teman-teman ya. Jadi ini nggak perlu dipakai. Jadi ketika udah sampai sini ya udah langsung aja kita kasih penameran, maka otomatis dia akan ada di bawah semua. Jadi nggak perlu sampai menggunakan different first page. Di fungsinya ini hanya untuk membedakan aja setiap kali di awal section itu ya. Jadi formatnya berbeda, kemudian di halaman selanjutnya akan mempunyai format yang berbeda pula. Nah, seperti ini ya teman-teman ya. Kalau kalian format laporan kalian itu berada di bawah semua halamannya, jadi nggak perlu membagi section-section seperti ini ya teman-teman ya. Jadi sectionnya hanya 3 aja. Yang pertama section 1-nya untuk judul, section 2-nya ini yang Romawi gitu ya. Kemudian section 3-nya udah masuk ke bab. Udah sampai situ aja ya teman-teman ya. Jadi bab 2, bab 3, 4, 5 daftar pustaka dan lampiran tidak perlu di section lagi. Nah, jadi otomatis penomorannya akan berada di bawah semua dengan menggunakan format angka. Oke, seperti itu. Jika kalian ada pertanyaan atau mungkin keluhan ya teman-teman ya dari seri-seri yang sebelumnya, kalian bisa tanyakan di kolom komentar. Nah, jikalau saya ada kesalahan, saya mohon maaf. Kalau kalian ingin request sesuatu gitu ya, bisa juga ditanyakan atau mungkin diketik aja di kolom komentar. Terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.